Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe, dan komen serta Bapak Ibu Saudara like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe, ya, yang sudah subscribe channel ini supaya juga channel ini dapat berkembang, dan semoga channel ini makin diberkati berkat dukungan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tuliskan komentar di kolom komentar di bawah ini. Nah, jika Bapak Ibu Saudara memiliki tema khotbah, silakan tuliskan tema Bapak Ibu Saudara, dan saya akan membawakan tema itu untuk saya bisa jelaskan, saya sampaikan, dan saya bawakan di YouTube channel ini. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Dan saat ini saya akan memberikan tema khotbah saya adalah, atau tema renungan saya adalah, pembalasan adalah hak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita boleh buka Alkitab kita buka yang terdapat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 30. Ibrani pasal 10 ayat 30, firman Tuhan katakan begini, bahwa sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kitab Ibrani ini ditulis pada abad pertama setelah Masehi, dan pada saat kehancuran Bait Allah, lalu kemudian kitab Ibrani ini dituliskan. Tapi juga ada beberapa pendapat yang lain, tetapi kita nggak fokus di situ. Kita ingin mendapat makna dari firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang penulis kitab Ibrani. Dia berkata bahwa sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Kalau kita lihat kata per kata di sini, kita dapat menemukan kata mengenal Dia. Penulis kitab Ibrani ini berkata, sebab kita mengenal Dia, kita mengerti dan kita kenal Dia. Dia di sini itu ditulis dengan huruf pertama itu huruf besar. Jadi dia itu mengacu kepada Tuhan, ya. Sebab kita mengenal Tuhan yang berkata, pembalasan adalah hakku. Ku di sini didahului dengan huruf pertama ku, yang adalah huruf besar, yang diindikasikan pada pernyataan bahwa ternyata pembalasan adalah hak Tuhan. Biasanya ketika ada orang lain menyakiti kita, maka kita langsung bereaksi, kita langsung membuat suatu kesimpulan bahwa jika dia melakukan A, maka saya akan melakukan B, bahkan plus. Jika dia melakukan sesuatu yang menyakiti hati saya akan balas dia, bahkan akan lebih ngeri, bahkan akan lebih kejam dari apa yang dia lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, firman Tuhan mengatakan pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhanlah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Maka Bapak Ibu Saudara, suatu ketika orang-orang pilihan Tuhan itu sudah menjadi pengikut Kristus. Ya, saya indikasikan pengikut, ada orang-orang pilihan Tuhan. Mereka itu sudah menjadi pengikut Kristus. Lalu kemudian mereka dapat penganiayaan, persoalan di zaman itu, di abad pertama. Karena waktu itu memang seseorang yang kalau ikut Kristus, dia akan diasingkan, dia akan dianiaya, dia akan dihakimi, dia akan dibinasakan pada waktu itu. Karena memang barang siapa yang konon sudah menjadi orang-orang pilihan, itu mereka nggak boleh, ya. Kalau kita lihat cerita dari kisah para rasul, itu banyak sekali mereka mengalami penganiayaan. Tetapi pada waktu itu, kalau kita lihat posisi mereka itu sangat menginginkan bahwa mereka ingin juga diselamatkan oleh Yesus Kristus.
Dan di sini ada beberapa akibat ketika kita membiarkan Tuhan yang membalas dan bukan kita. Jadi ketika kita punya persoalan, punya masalah, ataupun ya kita punya polemik dalam keluarga, berpolemik, kita nggak usah balas, serahkan saja kepada Tuhan. Asalkan jangan kita yang buat. Ya, orang lain, silakan orang lain buat. Silakan orang lain merekah-rekah kejahatan kepada kita. Tapi yang harus kita lakukan, kita tinggal serahkan itu kepada Tuhan. Nah, di sini ada beberapa akibat ketika kita membiarkan Tuhan yang membalas dan bukan kita. Ada beberapa akibat. Dan akibat yang pertama adalah musuh kita akan mengalami kengerian. Bahkan kalau firman Tuhan atau penulis kitab Ibrani, dia berkata di ayat yang ke-9 bahwa di ayat yang ke-9 firman Tuhan katakan, ayat 29 maksud saya, di situ dikatakan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguruskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Nah, siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, tetapi ingin berbalik kepada sesuatu yang fana. Ya, mereka ingin berbalik kepada kehidupan lama mereka, kepercayaan lama mereka, dan kehidupan lama mereka. Dikatakan di sini ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia. Nah, dia di sini diindikasikan kepada seseorang yang dia ini sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, tetapi akhirnya kemudian dia menghina karya keselamatan Yesus. Nah, di sini firman Tuhan katakan yang menginjak-injak anak Allah. Ya, siapa di sini anak Allah? Yang diindikasikan sebagai anak Allah itu yaitu Yesus Kristus. Lalu kemudian yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Dia menganggap najis darah perjanjian, ya, covenant blood atau blood covenant maksud saya. Ya, di situ ada suatu darah perjanjian yang dianggap oleh orang tersebut itu najis, padahal dia hidup karena kasih karunia Tuhan. Dia hidup karena darah Kristus sudah tercurah di 2000 tahun yang lalu, atau darah Kristus sudah tercurah pada abad itu, tetapi dia mengabaikannya. Dia memungkiri semuanya hanya karena apa? Dia ingin berbalik kepada kepercayaannya yang lama. Dia ingin berbalik kepada kehidupannya yang lama. Padahal Kristus sudah menyelamatkan dia. Padahal Kristus sudah menolong dia. Kristus sudah memberkati. Kristus sudah memberikan solusi kepada dia. Kristus sudah membawa dia masuk dalam rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan masa depan yang gilang gemilang, tetapi dia memungkiri semuanya. Dianggap itu semua karena kekuatannya dia. Dianggap karena dia taat dan dia merasa karena itu semua karena dia lakukan. Padahal Kristus sudah selamatkan dia. Ini adalah persoalan yang besar ketika dihadapi oleh seseorang. Bahwa dia nggak butuh Tuhan lagi. Nah, akibat ini musuh kita akan mengalami kengerian. Ya, musuh kita bisa saja berindikasi pada diri kita sendiri. Ya, indikatornya adalah kita. Bisa saja orang lain musuh, bisa saja diri kita. Diri kita sendiri yang memusuhi kepercayaan yang kita percayai hari ini. Nah, mungkin saja pada waktu itu Alkitab atau firman Tuhan ini datang kepada individu-individu pada waktu itu, kepada beberapa orang yang dimana mereka harus benar-benar percaya bahwa Kristus telah membebaskan mereka. Nah, kemudian akibat yang kedua, musuh akan mengalami hukuman yang berat. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-29, kalau tadi akibat yang pertama, musuh kita akan mengalami kengerian. Di ayat yang ke-31 maksud saya, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Yang ngeri benar, betapa ngeri kalau kita jatuh ke tangan Allah yang hidup. Kalau kita jatuh di tangan manusia itu biasa, ya. Tetapi kalau jatuh di tangan Tuhan, itu betapa ngeri. Lalu kemudian akibat yang kedua, musuh akan mengalami hukuman yang berat. Ya, bisa saja kita juga akan mengalami hukuman yang berat akibat dari kita tidak mempercayai lagi Kristus. Kita seolah-olah kita menyampaikan kebenaran, seolah-olah kita menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan,
Bolehlah kita menyampaikan firman Tuhan di mana-mana, tetapi landasan yang paling utama adalah Kristus, adalah darah Kristus, adalah kasih karunia, adalah grace of God, ya, atau kemurahan Tuhan, ya, semua karena kebaikan Tuhan, goodness of God. Lalu kemudian akibat yang ketiga, ya, akibat ketiga ketika kita membiarkan Tuhan yang membalas dan bukan kita, ya, musuh kita akan mengalami penghakiman Tuhan dan api yang dahsyat. Kalau kita lihat ayat yang ke-27, firman Tuhan katakan, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Nah, mereka atau penulis kitab Ibrani ini mengalamatkan kepada orang-orang yang saya sebut tadi, yang sudah percaya Kristus, tetapi mereka memungkiri semuanya itu karena mereka merasa bahwa dengan apa yang mereka punya, ya, mereka bisa membuat diri mereka tidak dalam penghakiman. Padahal mereka memungkiri Kristus, mereka tidak lagi mempercayai Kristus. Kan ada begitu banyak orang yang tadinya dia memulai dengan roh, dia memulai dengan Yesus, tetapi dia mengakhiri dengan yang lain. Tapi saya mau katakan hari ini, musuh kita akan mengalami penghakiman, bahkan kita sendiri akan mengalami, maksud saya, penghakiman Tuhan dan api yang dahsyat. Lalu kemudian, bagaimana agar kita menjadi orang yang tidak pendendam? Bagaimana agar kita tidak menjadi orang yang suka mendendam dan tidak suka membalas? Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55, Kisah Para Rasul pasal 7, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Lalu bagaimana agar kita tidak menjadi pendendam dan tidak suka membalas? Kita temukan di dalam ayat yang ke-55. Ini kisah tentang salah seorang yang luar biasa, pengikut Kristus, yang benar-benar dia hidup takut akan Tuhan, dia benar-benar melekat kepada Tuhan. Nah, jadi bagaimana? Ya, penuh dengan Roh Kudus. Jadi kita harus penuh dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-55 di situ firman Tuhan katakan, tapi saya akan bacakan dulu mulai dari ayat 54 saya sampai 60 dan lain sebagainya. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara agar supaya Bapak Ibu Saudara memahami firman Tuhan ini. Ketika anggota Mahkamah Agama itu mendengar suaranya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparnya dan Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, poin penting juga yang harus kita miliki agar supaya kita tidak menjadi pendendam, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Ada begitu banyak perspektif dari beberapa orang bahwa penuh Roh Kudus itu harus seperti ini, harus berbahasa roh, harus punya 7 tingkatan iman, harus punya karunia-karunia roh, dia harus punya 9 karunia roh, dia harus punya powerful atau spirit full gitu. Dia harus benar-benar komplit gitu. Tapi saya mau katakan, sederhana saja. Kalau kita penuh dengan roh, kita bisa lihat di sini. Stefanus itu sudah diperlengkapi. Dia punya hubungan dengan Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia punya keintiman dengan Tuhan. Artinya keintiman begini. Artinya keintiman itu punya hubungan yang dekat. Ya, bukan secara jasmani, tetapi keintiman secara rohani. Artinya karena untuk menjadi atau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, implikasi itu nggak akan terlalu penting ya ketika kita sudah dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan itu nggak cukup, artinya lebih dari dekat gitu. Karena implikasi dari dekat dengan Tuhan, ya kita harus bisa perhatikan bahwa tidak ada yang lebih pas pengertian dari
dekat dengan Tuhan, ya, selain dekat dengan Tuhan, artinya lebih dekat dari Tuhan. Itu pengertian dari relation dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, ya. Nah, firman Tuhan ini mengacu pada posisi hati kita. Apakah kita penuh Roh Kudus atau tidak? Nah, kita harus penuh dengan Roh Kudus dengan apa? Kalau kita lihat kehidupan dari Stefanus, kita tahu bersama di pasal-pasal sebelumnya, di situ dia terpilih menjadi seorang yang luar biasa, menjadi orang yang spesial di mata para jemaat, menjadi salah satu pemimpin di jemaat mula-mula pada waktu itu. Tentu mereka memilih karena beberapa kriteria. Tetapi di sini Stefanus penuh roh. Nah, orang yang kalau penuh roh, ketika disakiti, ketika dibalas, atau ketika dilakukan sesuatu yang kejahatan, maka dia akan tidak membalas dan dia akan mengampuni. Sama seperti kalau kita review kembali ke perjanjian lama, kita lihat Yusuf, dia tidak mengampuni. Kenapa dia? Maksudnya Yusuf itu mengampuni. Kenapa Yusuf mengampuni? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita penuh Roh Kudus, pasti kita akan mengampuni, kita tidak akan membalas. Nah, agar supaya juga kita tidak menjadi pendendam, berikutnya adalah kita berdoa selalu. Kalau kita lihat di ayat yang ke-55 dalam kitab Kisah Para Rasul, firman Tuhan berkata, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu berdiri melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Nah, ini tentang kepenuhan Roh Kudus. Tetapi ayat yang ke-59 kita bisa lihat di situ, sedang mereka melempari Stefanus dengan batu, ya, melemparnya dengan batu, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Jadi ketika Stefanus dianiaya, dia berkata begini kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Artinya, dia selalu berdoa. Orang yang selalu berdoa, pasti dia nggak akan ada pembalasan. Dia nggak akan dendam. Dia akan serahkan semuanya kepada Yesus. Karena tujuan kita mengampuni adalah untuk jiwa-jiwa yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu bagaimana agar kita tidak menjadi pendendam? Kita berlutut di hadapan Tuhan, sekalipun berat. Kalau kita lihat ayat 60, firman Tuhan katakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Dapatkah kita seperti dia? Dapatkah kita menjadi seperti Stefanus, yang ketika dianiaya kita mampu berkata, Tuhan, jangan tanggungkan ini kepada mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Jangan tanggungkan. Nah, dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sangat berat bagi Stefanus sebenarnya. Tapi karena dia penuh dengan roh, dia selalu berdoa kepada Tuhan, maka dia berlutut di hadapan Tuhan. Dan dia dapat berkata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dia punya sifat, dia punya jiwa yang mengampuni, dia punya karakter yang luar biasa. Nah, bagaimana mungkin kita katakan kita seorang yang pengikut Kristus, orang yang pengikut Kristus yang sejati, tetapi kita masih suka menendam, masih suka membalas. Nah, patut dipertanyakan, ya, kita apakah orang percaya atau bukan? Apakah kita masih menjadi orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sama atau bukan? Lalu kemudian apa yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi tidak pendendam, ya, dan tidak membalas? Apa yang akan kita dapatkan? Tentu harus ada dong apa yang kita dapatkan ketika kita tidak menjadi pendendam. Nah, yang kita akan dapatkan, kita akan diberkati berlimpah-limpah secara rohani. Ya, kita akan diberkati berlimpah-limpah secara rohani kalau kita tidak mendendam dan tidak membalas. Kita jangan dulu deh berpikir tentang jasmani, karena jasmani itu biasanya itu hanya world view, ya, itu hanya pandangan dunia saja. Pandangan dunia saja berpikir tentang atau melihat kalau kita lihat, ya, kalau world view, kalau pandangan dunia itu melihat kalau seseorang itu diberkati secara jasmani, maka tentu dia diberkati Tuhan. Tapi kalau kita lihat, ya, ketika kita menjadi tidak pendendam, maka
Tuhan atau kita akan diberkati uh, berlimpah-limpah secara rohani, ya. Jangan dulu kita berpikir bahwa oh nih saya nih diberkati Tuhan berlimpah-limpah karena saya mengikuti dengan Tuhan dengan setia, lalu kemudian Tuhan memberikan saya berkat, Tuhan memberikan saya uh, berkat jasmani. Itu bukan ukuran, ya. Itu bukan ukuran. Berkat jasmani itu bukan ukuran. Itu hanya kita tahu bahwa Tuhan pelihara kita, ya. Karena setiap kali Tuhan berkata bahwa kalau Tuhan pelihara artinya itu nggak lebih nggak kurang, cukup gitu. Kalau kita ingin, justru kalau kita, Alkitab katakan justru kalau kita ingin kaya, kita akan jatuh dalam pencobaan, kita akan jatuh dalam jerat, ya. Kita akan justru terjerat. Coba lihat orang-orang yang ingin sekali kaya, ketika mereka kaya ada yang lupa Tuhan, sekalipun memang sekian persen ada yang ingat Tuhan, tetapi indikasi itu, ya. Tetapi kalau kita lihat di mana-mana, orang yang makin kaya nggak lagi dia mau melayani orang yang miskin, orang yang berbeban berat, orang yang bahkan dia justru akan merasa bahwa karena dia sudah diberkati Tuhan, maka kalau pelayanan-pelayanan kecil dia sudah abaikan. Dia nggak mau lagi melayani Tuhan di tempat-tempat yang kecil. Kenapa? Karena dia udah punya berkat secara jasmani. Buat apa saya melayani? Bahkan dia akan menjauhkan diri dari pelayanan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa semuanya dia sudah miliki. Nah, ini motivasi yang salah, motivasi yang nggak benar. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, kita ikut Tuhan karena kita diberkati secara rohani. Intinya secara rohani. Bagaimana mungkin kita katakan kita sudah diberkati secara rohani, tapi kita belum bisa mengampuni orang lain. Nah, kemudian apa yang akan kita dapatkan ketika kita tidak menjadi pendendam? Kita akan merasakan kesehatan yang maksimal. Nah, Bapak Ibu, kita akan memiliki kesehatan yang maksimal. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhanlah yang punya hidup kita. Ya, semua itu Tuhan punya. Kalau kita merasa semuanya milik kita, ya, saya pastikan bahwa kita tidak akan memiliki segala, kita tidak akan merasa penyertaan Tuhan karena kita punya semuanya. Tapi kalau kita merasa bahwa kita hanya seorang pengelola, ya, bukan, kita nggak punya apa-apa, kita datang saja di dunia ini itu nggak punya apa-apa, apalagi kita pulang, Bapak Ibu Saudara, kita itu nothing sebenarnya. Yang harus kita pikirkan adalah dimana ketika Tuhan memberikan kita kesehatan secara maksimal, kita perlu syukuri dan kita melayani Tuhan. Itu adalah, ya, bagian yang luar biasa. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, ya, ada berkat yang Tuhan sediakan, ya, berkat rohani, ya. Berkat jasmani itu semua bisa Tuhan kasih, tetapi apakah maksimal atau tidak gitu. Semua Tuhan bisa kasih, oksigen nafas, oksigen, Tuhan bisa kasih matahari untuk semua bisa menikmatinya. Tuhan kasih hujan agar supaya orang menikmati semua. Secara umum Tuhan bisa memberkati. Secara holistik Tuhan memberkati secara menyeluruh. Tetapi, ya, tidak untuk secara maksimal. Ya, kesehatan secara maksimal, ya, dia dapatkan. Artinya memang betul-betul dia merasakan bahwa Tuhan, Engkau luar biasa. Ketika kita merasakan kesehatan yang maksimal, bahwa kita akan selalu mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, akan selalu bersyukur di hari-hari yang penuh dengan harapan. Nah, kemudian apa yang akan kita dapatkan ketika kita tidak menjadi pendendam? Kita akan memiliki iman yang berkualitas. Bapak Ibu Saudara akan memiliki iman yang berkualitas ketika Bapak Ibu Saudara itu tidak menjadi pendendam. Bapak Ibu lihat Stefanus, imannya begitu luar biasa, sangat berkualitas. Nah, tentu iman seperti ini yang Tuhan tanya, adakah aku menemukan iman di bumi? Nah, iman yang berkualitas ada pada Stefanus, itu benar-benar iman yang luar biasa. Iman yang benar-benar dia bergantung penuh pada Yesus, ya. Tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi, sehingga dia sanggup menghadapi semuanya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita penuh dengan Roh Kudus. Kita selalu berdoa dan berlutut di hadapan Tuhan, sehingga kita sekalipun orang lain, ya, mereka-rekakan yang jahat kepada kita, namun Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan selalu mereka-rekakan yang baik buat kita semua dan Bapak Ibu Saudara yang menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, dan Tuhan Yesus memberkati.